Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Jatmiko di 1000 Ilmu. Jadi hari ini kita mendapatkan sebuah berita yang menurutku ini penting banget untuk kita ketahui, teman-teman ya. Kalian mungkin tahu ada fenomena di Jogja yaitu Masjid Jogokarian. Satu masjid di perkampungan yang sangat terkenal karena setiap kali diumumkan, setiap Jumat mungkin diumumkan, pasti saldonya akan nol. Jadi ketika diumumkan saldo kas, saldonya itu nol. Kok bisa nol? Di masjid mungkin berlomba-lomba untuk saldonya sekian juta, ratusan juta bahkan sebagainya, tapi dia nol gitu. Jika masjid yang lain dengan bangga mengumumkan bahwa saldo infak puluhan bahkan ratusan juta rupiah, maka Masjid Jogokarya selalu berupaya keras agar tiap pengumuman saldo infak harus 0 rupiah. Menurut LKM Masjid Infak itu ditunggu pahalanya untuk jadi amal soleh, bukan untuk disimpan di rekening bank, sehingga memang harus disalurkan dan digunakan. Bahkan masjid ini malah mensejahterakan warganya dengan fasilitas wifi gratis, ruang olahraga untuk anak-anak dan dewasa, buka puasa 5.000 piring nasi setiap hari selama bulan Ramadan. Menarik sekali teman-teman, karena 5.000 piring ini bukan hanya untuk di sekitar daerah situ, mungkin banyak orang-orang juga akhirnya datang ke situ karena kalau aku ngeliat dari gambar sendiri makanannya sekarang jadi lapar gitu ya, karena sekarang sudah jam 2 ya. Jam 2 pagi nih lapar ya akhirnya. Kemudian ada 22 poin terpenting dari Masjid Jogokaryan di Yogyakarta ini. Yang pertama, masjid hanya berlokasi di tanah wakaf 700 meter persegi tapi dengan 3 lantai. Dan hanya masjid kampung, bukan masjid jami atau masjid besar, teman-teman ya. 2. Kampung Jogokaryan dulunya bukan basis muslim yang kuat. Dulunya, tapi sekarang alhamdulillah mungkin sesuatu yang mungkin lebih kuat gitu. 3. Takmir mendata statistik kampung sekitar masjid yang sudah sholat atau belum, yang sholat jamaah ke masjid atau belum, yang muslim atau non muslim, beserta semua anggota keluarganya untuk pemetaan target dakwah. 4. Takmir masjid berusaha mengembirakan masyarakat dan membuat mereka mau bersujud dengan berbagai cara yang syar'i. Jadi mereka berusaha untuk berdakwah juga sekaligus mengajak untuk yuk sholat yuk gini yuk dan sebagainya. 5. Setelah mereka mau datang ke masjid harus dibuat nyaman dan diisi dengan taklim yang ringan, ya mungkin berbicara hukum-hukum dan sebagainya. 6. Takmir tidak boleh memarahi anak-anak yang ramai di masjid, tapi memberikan hadiah makanan ringan kalau tidak ramai dan mengganggu jamaah di masjid. Iya sih, banyak masjid yang saat ini atau mungkin yang sering kita datangi itu pasti menegur anak-anak yang ramai biasanya di masjid itu, karena ya mengganggu dan sebagainya. Tapi ini ide yang sangat bagus ketika mereka akan mendapatkan hadiah apabila tidak mengganggu dan tidak ramai. Itu adalah satu poin yang menurut saya oke gitu, bagus. Yang ke-7, yang belum jamaah ke masjid atau belum sholat dibuat undangan seperti pernikahan dan disediakan makanan di masjid saat acara sholat jamaah. Jadi di sana mau sholat jamaah juga dapat makanan. Waduh, enak banget bro. Kayak kelihatannya mau jadi tinggal di kampung sih. Itu deh aku ya. Yang ke-8, yang belum bisa sholat diajari sholat oleh takmir di masjid ada atau di rumah masing-masing. Jadi memang bisa langsung di masjid atau memang kalian pengen di rumah masing-masing. Yang ke-9, kas masjid tidak pernah besar, bahkan targetnya adalah 0. Tiap akhir bulan karena kas masjid yang besar, tanda takmir tidak bisa mengelola infak. 10, ada sarapan bubur, lontong sayur, susu kedelai dan lain-lain tiap minggu ba'da subuh. Gue harus ke sana ini. Ini saya niat bukan karena sholat ya teman-teman. Saya niatnya karena makanan, masya Allah ya buat kita nih ya orang-orang yang berdosa ya. Yang ke-11, ada 500 sampai 1.000 nasi bungkus tiap ba'da Jumat. Dana swadaya jamaah. 13, ada divisi usaha penyewaan kamar penginapan di lantai 3 masjid untuk membayar petugas kebersihan dan tambah operasional masjid. Jadi di lantai 3 ada tempat penginapan juga untuk ya belajar mengaji di sana dan sebagainya. 14, tidak ada gaji untuk takmir kecuali petugas kebersihan karena gaji dari Allah tidak ada maksimalnya, sementara gaji manusia ada minimumnya UMR kata dia gitu. 15, TPA diajar
oleh anak-anak Risma atau RMJ, aku gak ngerti ya Risma atau RMJ ini apa. 16 ada infak beras. Tapi sekarang karena mungkin beras itu susah dibawa, akhirnya mereka pakai uang. Ini yang poin ke-17 ada masjid buka 24 jam dan wifi gratis selama 24 jam juga. Enak gak tuh? Buat cangkruk enak banget bro. Jadi sekarang nyangkruk kita ke situ aja deh. 18 taklim untuk jamaah sangat banyak. Baik siang maupun malam. Jadi taklim, selalu taklim gitu ya. Jadi mungkin ini ada YouTube-nya juga mungkin ya. Kalian bisa mencari dakwahnya lewat sini. 19 ada angkringan di depan masjid, tongkrongan untuk jamaah ngobrol dan orang-orang mampir istirahat. Jadi ini bagus banget. Ketika yuk kita nongkrong, kita bahas, wah ini permasalahan apapun duniawi, masalah akhirat, masalah wah kita campur isi dan oh ini sudah mau azan nih 10 menit lagi kita langsung ambil wudhu, ambil air dan tutup cangkringan. Ini bagus banget ya. Ini salah satu metode juga yang dipakai oleh Hanan Attaqi. Yang ke-20, jika masjid dikelola dengan benar dan dipercaya oleh jemaah, maka dana infak dan dari donatur sangat mudah didapat. Ke-21, jika kas masjid banyak justru jamaah malas menyumbang dan sebagainya. Yang ke-22, masjid itu milik Allah katanya. Quran surah Al-Jin 18, sehingga rezeki masjid akan dijamin oleh pemilik masjid, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan takmir hanyalah pelayan umat atau jamaah. Semoga video ini bisa bermanfaat dan memberi wawasan kepada kita semua. Saya Jatmiko dan inilah 1000 ilmu. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.